Selamat pagi, Kaks. Pagi, Dik. Pengalaman paling berkesan buat saya selama di Hombis saat Pak Kunto menjabat Wakil Komandan. Mulai dari saya masuk di Batalion 412 sampai berpangkat Kopral. Saat Pak Kunto menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kampung masyarakat tersebut telah bermukim 10 sampai 15 personil GAM dengan kekuatan senjata 10 sampai 15. Untuk membersihkan salah sebuah rumah sakit umum daerah yang berada di kota Banda Aceh dari puing-puing bencana yang melanda rumah sakit umum daerah tersebut, agar rumah sakit umum daerah tersebut bisa dan dapat digunakan untuk membantu masyarakat. Kalau untuk masalah, beliau tidak mengenal namanya kompromi dengan masalah. Beliau paling tidak suka melihat anggota yang termenung mengalami masalah terus duduk termenung, itu beliau paling tidak suka. Beliau kadang selalu mendekati anggota tersebut, membangkitkan semangat untuk keluar dari masalah. Buat Kaks Jenderalku nun jauh di sana, namun selalu dekat di dalam doa. Sukses terus buat Kaks Jenderalku beserta keluarga besar di sana. Salam hormat dari ujung timur Nusantara. Baratak! Sukses, Jenderal. Kita Indonesia. Kesan saya sebagai mantan anggota dari Pak Kunto, beliau adalah sosok pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang penuh inovasi, pemimpin yang mampu membangkitkan semangat anggota, hadir di tengah-tengah anggota, dan bahkan selalu berkumpul dengan anggota di setiap event atau momen-momen di mana beliau harus hadir di tengah-tengah anggota. Beliau juga orangnya humor, kadang selalu cerita, ketawa bersama, main bola bersama, berolahraga bersama. Beliau adalah sosok yang menurut kami patut dicontoh dan patut diteladani bagi kami para pelatih. Karena di setiap event-event beliau hadir, selalu hadir di tengah-tengah kami dan selalu mensupport kami dalam hal apapun. Saat kami mengawal beliau, entah itu beliau mau pergi kemana, entah itu ke Lhokseumawe atau Banda Aceh, kami selalu mengikuti irama dari Pak Kunto. Setiap kali perjalanan sebelum sampai ke tempat tujuan, kami sudah makan dulu bersama beliau. Itu pun kami harus duduk satu meja bersama beliau, makan bersama beliau di satu meja yang sama. Namun dengan menu yang tentunya masing-masing dengan menu kesukaan masing-masing. Kami duduk bersama-sama, makan bersama-sama dengan beliau satu sampai selesai. Kami bergerak, begitu juga sebaliknya kalau kita pulang sebelum sampai di pos, kami harus mampir untuk makan lagi dulu baru kami pulang ke pos kami. Saya mendampingi Pak Kunto selama penugasan di Aceh 2002-2003. Saya tergabung dalam satu tim khusus yang dibentuk oleh Pak Kunto sendiri, langsung dibawa kendali operasi Pak Kunto. Jadi sifatnya mobile, ada pergerakan, beliau selalu yang menentukan untuk kami bergerak sesuai perintah beliau. Saat pulang dari Aceh 2002-2003, kami diperintahkan untuk mengikuti latihan raider selama 7 bulan di batalion. Setelah
pembentukan 10 batalion Raider, kami diberangkatkan lagi ke Aceh kedua, sektornya di Aceh PD. Saat itu saya diperintahkan untuk menjadi pengawal dari Pak Kunto selama penugasan di Aceh 2004 sampai 2005. Pengalaman saat bertugas di Aceh PD bersama Pak Kunto, saat itu saya tergabung di Kompi Nakula. Saat Pak Kunto menerima informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kampung masyarakat tersebut telah bermukim 10-15 personil GAM dengan kekuatan senjata 10-15 pucuk. Kami diperintah 2 regu untuk membantu penyergapan bersama Pak Kunto. Jadi kami datang pagi, malamnya kami bergerak, tepatnya pukul 2 pagi kami bergerak dari posnya Pak Kunto menuju ke sasaran. Sampainya di titik bongkar, kami bergerak menuju ke sasaran berkisar 10-15 menit perjalanan. Setelah kami di sasaran, kami masuk dengan sangat rahasia. Kami langsung membentuk formasi L dengan perintah operasi yang sudah dijelaskan sama Pak Kunto saat di pos. Kami masuk dengan penuh semangat dan percaya diri. Setelah menunggu jam J, jam pelaksanaan jam setengah 7 pagi. Setelah Dantim membuka tembakan, kami memberondong markas GAM selama 5-10 menit dengan tembakan yang tidak ada henti-hentinya. Setelah Dantim memerintahkan hentikan tembakan, kami hentikan tembakan dan kami melakukan pembersihan dengan hasil 1 senjata laras panjang AK-56 dan 1 senjata laras pendek berupa pistol revolver. Itulah awal mulanya 412 mendapatkan perolehan senjata, diawali oleh kami di bawah pimpinan langsung Mayor Infanteri Kunto Arif Wibowo pada saat itu. Setelah itu secara beruntun kompi per kompi saling berlomba untuk menunjukkan tentang perolehan senjata, sehingga kami selama setahun bertugas di sana memperoleh senjata standar 115 pucuk senjata standar, dan kami tercatat sebagai batalion dengan perolehan senjata paling banyak saat itu. Saat bencana alam tsunami melanda Aceh, saat itu kami masih berada di daerah penugasan Aceh PD. Pimpinan atas memerintahkan kepada satuan-satuan yang berada di Aceh beralih tugas dari penugasan operasi menjadi penugasan kemanusiaan untuk membantu korban bencana tsunami yang melanda Aceh. Saat itu batalion kami dipimpin oleh Mayor Infanteri Kunto Arif Wibowo untuk membersihkan salah sebuah rumah sakit umum daerah yang berada di kota Banda Aceh dari puing-puing bencana yang melanda rumah sakit umum daerah tersebut, agar rumah sakit umum daerah tersebut bisa dan dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang terkena musibah tsunami tersebut. Kalau menurut saya Pak Kunto itu orangnya tidak galak, cuman lebih ke disiplin saja. Kalau untuk masalah, beliau tidak mengenal namanya kompromi dengan masalah. Beliau paling tidak suka melihat anggota yang termenung mengalami masalah terus duduk termenung, itu beliau paling tidak suka.
Beliau kadang selalu mendekati anggota tersebut, membangkitkan semangat untuk keluar dari masalah. Beliau justru terkesan lebih kepada seorang kakak dan adik, bukan seperti komandan sama bawahan. Beliau lebih menerapkan kekeluargaan dalam kebersamaan. Pengalaman paling berkesan buat saya selama di Hombis saat Pak Kunto menjabat wakil komandan, mulai dari saya masuk di Batalion 412 sampai berpangkat kopral dalam perlombaan Hari Juang Kartika 10 tahun ke belakang kami belum pernah menjuarai perlombaan tersebut. Setelah beliau menjabat sebagai wakil komandan, beliau mampu menorehkan sejarah baru buat 412 dengan menjuarai Hari Juang Kartika lomba peleton beranting. Saat itu mewakili Brigit 6 dan mewakili Batalion 412 Sekodam 4 di Ponegoro. Kami keluar sebagai juara 1 lomba peleton beranting dan lomba pasang tenda paling tercepat. Menurut kami itu sejarah baru buat batalion, karena kami bangga bahwa dengan kehadiran beliau mampu menorehkan sejarah baru buat Batalion 412 Barata Eka Sakti. Walaupun hadiahnya tidak seberapa, namun kebanggaan bagi kami seorang prajurit mampu menghadirkan kebanggaan luar biasa buat kami. Selamat pagi, Kaks. Pagi, Diks. Saya sebagai mantan anggota langsung dari Pak Kunto. Pak Kunto itu adalah sosok pemimpin yang penuh wibawa, penuh ketegasan, penuh dedikasi dan inovasi. Beliau selalu dicintai oleh anggota dimanapun beliau berada dan bertugas saat ini. Pak Kunto selalu di hati, Pak Kunto selalu dinanti. Buat Kaks Jenderalku non jauh di sana, namun selalu dekat di dalam doa. Sukses terus buat Kaks Jenderalku beserta keluarga besar di sana. Salam hormat dari ujung timur Nusantara. Barata. Sukses, Jenderal. Kita Indonesia.